Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita akan membahas tentang seorang lelaki yang bunuh diri dari Jundub Al-Bajli, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki sebelum kamu yang menderita sakit karena ia tidak sabar menahan penyakitnya, kemudian ia memotong urat nadinya hingga mengalir darah terus-menerus yang tiada berhenti sehingga menyebabkan kematiannya. Kemudian Allah berfirman, hambaku mempercepat kematiannya maka haram baginya masuk surga. Pelajaran dapat dipetik yaitu keutamaan sabar dalam menghadapi musibah dan larangan menyiksa diri. Larangan berbuat sesuatu yang dapat mengantarkannya untuk bunuh diri. Manusia diberi kebebasan dalam berbuat. Jadi gini, hikmahnya itu begini. Allah memberikan segala macam pilihan kepada kita. Apakah kita mau berbuat baik atau berbuat buruk sehingga kita mendapatkan hasil. Ada kalanya kita berusaha berbuat baik tapi kita mendapatkan hasil yang tidak seperti yang kita inginkan. Itu bisa jadi karena kita tidak berbuat dengan sebaik-baiknya, atau juga Allah memberikan cobaan sama kita. Jadi pada saat kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan kita, janganlah pernah berputus asa. Jangan mendahului ketentuan Allah, karena semua pengen dapat hasil yang baik. Tapi bila mana ada seseorang yang tidak banyak berbuat tapi mendapatkan nikmat yang begitu banyak, asalkan dia soleh, berarti itu memang kelapangan Allah yang diberikan kepadanya. Tapi kalau dia tidak melakukan ibadah dengan baik, mungkin saja itu istidrat, yaitu kesenangan yang diberikan untuk menunda penyiksaan. Ya, semoga kalian mengerti. Kemudian yang kedua yaitu jangan berputus asa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki yang berlebih-lebihan dalam memperlakukan dirinya sendiri. Kemudian tak kala kematian menghampirinya, ia berpesan kepada anak-anaknya, jika nyawaku nanti telah dicabut, bakarlah jasadku, jadikan seperti tepung, kemudian biarkan angin menerbangkan abu jasadku itu. Demi Allah, sekiranya Allah berkenan menyiksaku, tentulah aku akan disiksa dan sisaan yang tidak pernah ditimpakan kepada selainku. Sepeninggalnya anak-anaknya melaksanakan apa yang dipesankan, kemudian Allah memerintahkan kepada bumi, kumpulkanlah seluruh abu yang telah berhamburan di tanah. Lalu bumi melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Tiba-tiba jasad lelaki itu berdiri tegak dan Allah bertanya, apa yang menyebabkan kamu melakukan hal itu? Laki itu menjawab, karena rasa takutku kepadamu wahai Rabbku, atau dengan nafas, karena aku takut kepadamu. Kemudian Allah mengampuni dosa orang itu. Pelajaran yang dapat dipetik, kekuasaan rahmat Allah terhadap hambanya. Larangan berputus asa dari memperoleh rahmat Allah dan ampunannya. Ini artinya begini, sebanyak apapun kesalahan dan kebodohan kita, tetap kita harus optimis Allah akan mengampuni kita. Yang penting kita jangan menunda waktu untuk kita bertobat. Jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Andaikan setelah bertobat kemudian kita melakukan maksiat lagi, kita tobat lagi. Andaikan maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi, sampai kita bosan maksiat. Semoga Allah memberikan kita waktu untuk bertobat dan kita berakhir kehidupan pada saat kita bertobat, pada saat kita Allah ridho dengan kita, pada saat kita memberikan diri kepada Allah. Semoga saja. Dan jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beribadah, dan jangan mengakui satu kesesatan yang kita lakukan itu adalah kebenaran, karena itu menjauhkan kita dari rahmat Allah. Nabi Yunus, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasannya Rasulullah bersabda, ketika itu Nabi Yunus mengancam kaumnya dengan suatu siksa, beliau memberitahukan mereka bahwa azab itu akan turun selama 3 hari sehingga menyebabkan seseorang anak berpisah dari ibunya. Kemudian Nabi Yunus keluar dari kampung mereka dan memohon perlindungan kepada Allah dan beristighfar. Lalu Allah berkenan menahan siksanya. Yunus alaihissalam pergi menunggu turunnya azab, namun ternyata azab yang diancamkan tidak kunjung datang. Pada masa itu berlaku suatu kesepakatan bahwa barang siapa berdusta dan tidak dapat menghadirkan keterangan sebagai bukti, maka ia akan dibunuh. Akhirnya Yunus pun pergi meninggalkan umatnya dengan rasa marah, sehingga bertemu dengan suatu kaum penumpang sebuah kapal. Mereka membawa serta Nabi Yunus dan mengenalinya. Namun begitu Nabi Yunus naik masuk ke dalam kapal, langsung oleng, miring ke kanan ke kiri. Kemudian ada salah seorang dari penumpang kapal tersebut bertanya,
mengapa kapal yang kalian tumpangi seperti ini? Para penumpang menjawab, kami tidak mengerti penyebabnya. Orang itu malah menjawab, kami tidak mengerti penyebabnya. Tetapi Allah tahu penyebabnya. Ini ada di antara penumpang kapal ini durhaka kepada Tuhannya. Sementara demi Allah, kapal ini tidak bisa berjalan tenang sebelum orang durhaka itu ditenggelamkan ke dalam laut. Para penumpang kapal berkata, demi Allah, jika engkau wahai Nabi Allah yang harus dilemparkan, maka kami tidak akan melakukannya. Nabi Yunus berkata, kalau demikian, ada kena undian. Siapa yang tepat kena undian, dia yang harus dilemparkan. Mereka pun mengundi dan jatuh pada nama Yunus. Undian dilakukan sampai 3 kali dan nama yang keluar selalu saja Yunus. Yunus dilemparkan dalam laut dan Allah telah mengutus ikan hiu untuk menelannya. Sehingga begitu Yunus dilemparkan, seketika itu ikan hiu menelan dan membawa ke dasar bumi. Kemudian Yunus mendengar tasbihnya pasir. Allah berfirman, maka dia menyeru ke dalam keadaan sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang zalim. Inna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 macam kegelapan adalah kegelapan dalam perut ikan, dalam laut, dan kegelapan malam hari. Allah berfirman, kalau sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia akan dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Abdullah bin Mas'ud berkata, ia diibaratkan seperti anak burung yang rontok bulu-bulunya, kemudian kami tumbuhkan untuk di sebatang pohon dari jenis labu. Yunus bisa berteduh di pohon tersebut dan memetik buahnya, namun kemudian pohon itu kering. Dia menangis karena pohon tersebut kering. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, apakah engkau menangis hanya karena pohon yang tidak kering? Mengapa kamu tidak menangis di atas 100.000 atau lebih manusia? Apakah kamu ingin menghancurkan mereka? Kemudian Yunus keluar. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang budak laki-laki sedang menggembala kambing. Yunus bertanya, kau dari mana? Budak itu menjawab, dari kaumnya Yunus. Yunus berpesan, jika engkau pulang, sampaikan salam dariku untuk penduduk itu dan beritahu kepada mereka bahwa engkau telah bertemu dengan aku, Yunus. Budak itu berkata, jika benar engkau Yunus, tentu engkau mengetahui bahwasanya barang siapa berdusta sementara ia tidak memiliki bukti, niscaya akan dibunuh. Siapa nanti yang akan menjadi saksi untukku? Yunus menjawab, yang akan menjadi saksimu adalah pohon dan tanah ini. Budak itu meminta Yunus, jika demikian suruhlah pohon dan tanah ini menjadi saksi. Kemudian Yunus berkata kepada keduanya, jika nanti budak datang lagi kepada kalian, maka berikan kesaksian untuknya. Keduanya menjawab, iya. Budak laki-laki itu pun pulang kepada kaumnya dan ia mempunyai beberapa orang saudara. Kemudian dia datang ke raja dan berkata, sesungguhnya aku telah berjumpa dengan Yunus, dia kirim salam kepadamu. Kemudian sang raja menyuruh untuk membunuh budak tersebut. Ajudan berkata, dia mempunyai bukti. Raja berkata, kalau demikian datangkan buktinya. Langsung mereka pun pergi menuju pohon dan tanah itu. Budak berkata kepada keduanya, aku bersumpah demi Allah, apakah Yunus pernah meminta kalian berdua menjadi saksi atasku? Keduanya menjawab, ya. Orang pulang dengan rasa khawatir. Mereka berkata, pohon dan tanah itu benar menjadi saksi. Lalu mereka mengharap raja untuk menceritakan apa yang mereka saksikan. Kemudian sang raja menjabat tangan budak itu dan menyuruh duduk di istananya. Sang raja berkata, engkau yang lebih berhak duduk di istana ini. Kemudian budak itu membentang selama 40 tahun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.